bahkan akan melakukan uji coba di 17 Agustus nanti. Kita melihat secara fisik apakah mungkin sudah selesai pembangunan relnya, tapi pertanyaan saya apakah permasalahan integrator sistem ini sudah dapat diselesaikan atau belum? Karena waktu terjadi kecelakaan lokomotif itu kami juga sempat melakukan kunjungan kerja ke lokasi, kunjungan kerja spesifik Pak Dirjen, dan hal yang kami dapatkan penjelasan pada saat itu adalah human error. Tetapi kalau yang kami ketahui kemungkinan permasalahannya adalah signal yang belum menyatu dengan sarana dan prasarana. Nah ini saya ingin ingatkan ke Pak Dirjen dan LRT tentunya Pak, ya Dirut PT KAI agar supaya jangan memaksakan, agar supaya LRT ini dapat beroperasi sesuai dengan kontrak yang Bapak miliki, sementara safety-nya nggak bisa ada jaminan, karena ini menyangkut persoalan signal yang ada. Jadi apakah itu bisa diselesaikan, karena kami juga dapat kabar lagi Pak Dirjen, mohon dikonfirmasi bahwa sampai dengan Desember ini kami yakin persoalan signal tersebut tidak dapat diselesaikan. Apakah itu betul atau tidak, nanti Pak Dirjen atau Pak Dirut PT KAI boleh jawab itu. Kemudian menyangkut masalah anggaran, LRT juga meningkat dari 29,9 triliun menjadi 32,5 triliun. Kurang lebih ada kenaikan sebesar 2,6 triliun, dan juga penyebabnya termasuk diantaranya tadi adalah interest during construction yang meningkat dari 1,5 T menjadi 3,2 T. Ini kan semuanya faktor molornya pelaksanaan kegiatan yang harusnya selesai tepat waktu, tapi dengan berbagai macam alasan, terutama masalah klasik lahan Pak. Semuanya lahan, baik di kampung saya sendiri yang proyek Maros baru Makassar Parepare ya Pak ya. Nah untunglah Pak Sesdijen ini mantap lah Pak, kasihan beliau ini bolak-balik Makassar ngurusin terus ini lahannya. Nah sampai sekarang masih masalah juga. Jadi ini kemudian konsekuensi yang kita hadapi bahwa terjadi pembengkakan biaya. Nah ini kita tidak harapkan hal-hal seperti itu lagi terjadi ke depannya. Semoga untuk perencanaan-perencanaan program yang ada di Dirjen Perkeretaapian itu bisa menyelesaikan permasalahan sosial ini lebih awal. Selain daripada interest during construction juga yang menjadi masalah adalah commercial operation date kalau saya nggak salah, itu COD-nya juga ya, COD. Nah ini mudah-mudahan selesai 2022 sehingga tidak berpengaruh kepada harga kontrak lagi ke depannya. Lantas kemudian Pak Dirut, Pak Direktur Operasional PT MRT, kami appreciate apa yang Bapak sudah lakukan, dan tentunya kita terus berharapkan ada peningkatan penelayanan sehingga seperti apa yang kami katakan tadi bahwa masyarakat dengan sadar diri gitu mau menggunakan moda transportasi ini bukan karena dipaksa, tapi karena kemampuan Bapak dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang optimal, baik menyangkut masalah ketepatan waktu, rasa aman tanpa ada pelecehan seksual yang kata Bu Novi tadi, atau pelecehan-pelecehan lainnya, rasa nyaman yang tidak ya kira-kira signalnya tetap ada, hawanya masih sejuk. Saya kira semua masyarakat kita kalau ada jaminan waktu, ada jaminan keamanan tanpa dipaksa sekalipun pasti akan menggunakan moda transportasi umum yang kita siapkan. Apalagi Pak Direktur kan biasa di luar negeri tadi. Kita sama-sama paham bahwa di luar negeri penduduk mereka rata-rata tidak lagi mengandalkan yang namanya kendaraan pribadi, tapi betul-betul mengandalkan moda transportasi umum. Dan ini memang disertai dengan konektivitas yang cukup maksimal. Nah ini yang mungkin menjadi harus catatan bagi MRT. Kemudian untuk PT KCI kami juga memberikan apresiasi Pak Dirut bahwa jumlah penumpang yang sudah dilayani sudah lebih dari 1 juta per hari kalau nggak salah ya Pak ya. Dan kemudian targetnya adalah 2 juta. Saya kira sesuatu hal yang sangat baik sehingga tentunya akan mendorong atau mengurai kemacetan yang ada di Jakarta ini khususnya, karena walaupun Bapak menggunakan kereta api yang cukup tua, 30, 40, 50, coba kita berpikir bagaimana kalau ke depannya kita tidak lagi berpikir untuk menginvestasikan kereta api yang bekas.
Kenapa kita tidak berpikir untuk memberikan kereta api yang lebih baik, yang baru, yang lebih modern, sehingga kemudian bagi masyarakat kita tidak mempermasalahkan harga. Ya, saya kira kalau pelayanan Bapak bagus, maksimal, tentu masyarakat tidak akan segan untuk memberikan harga yang lebih baik. Jadi jangan kita hanya mengacu memberikan layanan standar atau ala kadarnya, sehingga kalau misalkan Bapak kebijakannya ke depan untuk investasi komuter ini, kereta komuter ini bisa mendapatkan kereta-kereta yang lebih baik lagi Pak. Dan tentunya umur ekonomisnya itu pasti akan lebih panjang, dan saya yakin kalau dikelola dengan benar, apalagi Bapak pengguna PSO terbesar, ya saya kira PSO itu akan lebih berfungsi apabila kemudian layanan Bapak lebih optimal dengan kereta-kereta yang baru dan kereta-kereta yang baik. Yang terakhir Pak Dirjen menyangkut masalah kereta Makassar Parepare. Untuk Maros Makassar ini memang betul penlock seperti yang dikatakan rekan kami tadi Pak Doktor, bahwa masih belum ada penetapan lokasi dan masih ada pemikiran-pemikiran lain dari pemerintah provinsi maupun kota. Ada perbedaan sudut pandang, perbedaan pandangan yang kira-kira saya kira Pak Dirjen bisa mengambil langkah tegas seperti apa yang dibutuhkan sesuai perencanaan Bapak gitu loh. Karena tentunya perubahan desain juga akan berpengaruh dengan nilai anggaran. Nah pertanyaannya apakah anggaran Bapak cukup, APBN kita cukup atau tidak? Itu jawabannya pasti tidak, karena Bapak juga sudah mulai mengajukan, menawarkan pola KPBU. Dari situ kita melihat bahwa kesiapan APBN kita kurang, sehingga kemudian perencanaan awal ini jangan sampai kemudian lagi berubah dan dibebani dengan pembiayaan yang lebih besar. Kalau misalkan biayanya lebih murah, mungkin itu lebih baik Pak, tapi kalau lebih besar saya kira Bapak lakukanlah komunikasi yang lebih optimal dengan pemerintah setempat, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mungkin itu Pak dari saya pribadi. Selanjutnya Pak Dirjen dan Bapak Direktur Utama semua perusahaan-perusahaan tadi sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ataupun pendalaman dari